Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil dari kartunya pembacaan apa yang akan kita bahas untuk kali ini. Ada shock dan healthy choice. Ada seseorang di sini yang merasa terkejut karena akibat dari perubahan yang tiba-tiba terjadi terhadap situasi atau terhadap seseorang lainnya atau terhadap dirinya gitu ya. Jadi aku lihat di sini ada seseorang di sini yang bertransformasi atau ada situasi yang bertransformasi dan ini membuat dia terkejut. Dan memang inilah pilihan yang tepat untuk hidupnya, karena kalau aku lihat ini saat ini memang dibutuhkan untuk merawat diri sendiri. Kalau misalkan ini tentang kamu dan seseorang, entah ini berhubungan dengan percintaan, aku melihat di sini ada entah ini kamu yang terkejut atau dia yang terkejut dengan perubahan yang terjadi di antara kamu dengan dia. Misalkan kamu deh yang berubah sekarang ya. Jadi dia terkejut sama perubahan yang terjadi dengan kamu yang mungkin dulunya bucin, sekarang kok cuek, diam, ngediemin dia. Yang dulunya mah selalu kecarian dia, kok sekarang diem aja, nggak peduli, seperti itu ya. Dan aku melihat bahwa kenapa kamu berubah itu karena ini menurutmu adalah pilihan yang sehat. Lebih memilih untuk mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri, hidup lebih bahagia, mencintai hidupmu sendiri. Nah, seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi ada seseorang di sini yang merasa kaget dengan perubahan yang terjadi dalam dirimu gitu. Oke, kita lihat siapakah dia yang kaget dengan transformasi yang terjadi dalam dirimu. Oke. Kalau aku lihat saat ini dia memang terlihat kayak nggak ada pergerakan, nggak ada ekspresi ya, dia diem aja kelihatannya saat ini tuh, diem aja kayak nggak peduli, kayak baik-baik saja, kayak nggak ada masalah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, orangnya santai. Padahal sebenarnya nih orang ketar-ketir, nih orang khawatir, nih orang cari-cari kabar kamu, cari-cari tahu apa yang terjadi dengan kamu, kenapa kamu berubah. Tapi nggak ada pergerakan memang, karena memang kalau aku lihat di sini ada andil semesta yang membuat dia tidak bisa dulu untuk berfokus pada dirimu. Dia harus mungkin berfokus dulu dengan kehidupan pribadi atau kebutuhan pribadi dia. Ya, intinya di sini ada keinginan untuk melakukan pergerakan ke kamu, tapi kayak situasinya tidak memungkinkan atau dianya yang tidak memungkinkan untuk kembali ke kamu kayak gitu. Karena di sini aku lihat ada playfulness, ternyata selama ini dia kayak bermain-main gitu ya. Dia kayak belum siap untuk memberikan suatu komitmen kah atau kepastian atau menseriusi kamu. Jadi kayak cuman main-main. Jadi dia ngerasa bahwa kamu itu sebagai sosok seseorang yang bisa memberikan dia kebahagiaan, tapi ya untuk menghibur dia aja kayak gitu loh ya. Ketika dia ada di sisi kamu, dia senang, dia bahagia gitu loh, dia menikmati momen-momen bersama kamu. Apalagi di sini kamu kan selalu ada untuk dia, jadi dia ngerasa kayak tenang, nyaman ya, bahagia, diperhatikan, dilindungi, dijaga kayak gitu. Unquiet love, aku lihat di sini ada cinta sepihak yang dirasakan dia atau bahkan kamu. Ya, ada seseorang di sini yang merasa ini cinta sepihak. Entah ini kamu yang merasakan bahwa dia kayak karena kamu ngeliat sikapnya kamu effort tapi kok dia nggak effort. Nah, kamu merasa bahwa ini cinta sepihak, atau sebaliknya sekarang kamu udah cuek banget, tidak peduli, diem aja, nggak melakukan pergerakan apapun, nggak nyari-nyari dia. Jadi dia ngerasa kayak ini cinta sepihak, bisa jadi ya, situasikan aja. Kemudian ada deception, aku lihat memang ada yang disembunyikan di sini di antara kamu dengan dia. Bisa jadi kamu yang menyembunyikan sesuatu atau dia yang menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ya, ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu.
Nah, kalau aku lihat deception ini mungkin yang dia sembunyikan adalah tentang perasaan cinta dia yang sebenarnya. Sebenarnya dia cinta banget sama kamu, sebenarnya dia sayang banget sama kamu, tapi masih dia tutup-tutupi dari kamu. Dia tidak menunjukkannya atau bahkan tidak mengucapkannya kepadamu selama ini. Jadi dia hanya menganggapmu, misalkan sama ini, aku cuma nganggap kamu teman, aku cuma nganggap kamu saudara, aku cuma nganggap kamu adik. Padahal sebenarnya dia memiliki rasa cinta yang kuat dengan kamu, true love bahkan di sini. Ya, ada cinta yang cinta yang tulus, bukan cinta yang kuat ya, cinta yang kuat. Hanya saja ini orang ternyata gampang tergoda ya. Itu dia cinta sama kamu, tapi orang yang gampang tergoda gitu. Ya, mungkin juga selama ini kamu sering diselingkuhin dia ya, ternyata dia punya pasangan lain seperti itu, atau mungkin kamu selingkuhannya ya. Oke, kita lihat deh ceritanya sebenarnya seperti apa ya. Kenapa dia mencintaimu tapi tidak mengungkapkannya, atau dia sembunyikan. Kalau aku melihat sih ya, untuk kayaknya dia ini sedang mencoba menyeimbangkan kemampuan dia dan penghasilan dia. Aku lihat di sini dia sedang mencoba beradaptasi dengan situasi yang ada, dengan keadaan dia sekarang. Dia mencoba untuk fleksibel, mengembangkan sumber daya yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki. Dan aku melihat di sini dia sedang membuat suatu keputusan tentang keuangannya. Ya, menurut dia ini yang memang lebih penting di dalam kehidupan dia, karena kalau aku lihat juga dia kayak ada yang ingin dia miliki atau dia beli ya. Dia ingin mendapatkan penghasilan yang banyak dari hasil kerjanya. Terus itu juga dia mungkin ingin membeli rumah, membeli mobil ya. Karena kalau aku lihat di sini kayak ambisi itu kuat banget ya, kayak ingin membeli sesuatu atau memiliki sesuatu. Bahkan mungkin sebagian dari mereka untuk bisa mendapatkan itu sampai ada yang mengambil pinjaman yang cukup besar di sini, sehingga saat ini dia kayak lagi bingung untuk memutuskan hubungan kalian berkembangnya mau ke arah mana gitu ya. Karena kalau aku lihat dia juga masih punya beban keuangan. Terus itu juga aku melihat di sini dia sadar bahwa dia selama ini tuh untuk membuat hubungan ini berhasil berarti dia harus bisa melakukan upaya yang signifikan ya, upaya yang bisa gimana caranya membuat hubungan ini berhasil. Hanya saja itu dia masih punya hambatan, aku lihat di sini. Dia masih kesulitan untuk menjaga keseimbangan hubungan dia dengan keadaan pribadi dia, kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat di sini saat ini dia kayak lagi mikir. Jadi kalau aku rasa ya dia ini lagi bimbang gitu deh, lagi ragu, lagi bingung gitu ya. Dia harus bagaimana antara hubungan dia dengan kamu, tapi juga di sisi lain dia juga harus memprioritaskan keadaan materi dia, keadaan kehidupan dia, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia harus bisa memutuskan apakah dia siap untuk menciptakan ruang di dalam keberadaan hubungan kamu dengan dia, atau melajang dulu fokus dengan keadaan materi dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak pilihan ini memang harus dia ambil ya, untuk lebih serius gitu loh, apa yang menjadi prioritas di hidup dia, kayak gitu.
Intinya saat ini dia sedang mencoba untuk menyeimbangkan. Nah, bisa jadi mungkin selama ini atau terakhir kali atau akhir-akhir ini deh ya, saat kalian masih bersama, aku lihat sering sekali terjadi perselisihan atau konflik. Bahkan konfliknya itu sebenarnya gara-gara masalah-masalah yang sepele atau hal-hal kecil, tapi karena mungkin sering diulang atau sering sekali apa ya, situasinya itu kayak membuat kesal gitu ya, akhirnya perselisihan yang tadinya cuma gara-gara hal kecil itu bisa menjadi isu-isu yang krusial di antara kamu dengan dia gitu ya. Jadi bahkan ada pertengkaran yang jadinya hebat, pertengkaran yang jadinya besar seperti itu. Terus juga aku lihat kalau misalkan kalian sudah bertengkar tuh ya, biasanya kalian sama-sama saling menarik diri atau dia yang menarik diri dari kamu. Dan bahkan untuk bisa memaafkan lagi atau kembali lagi bersama itu kayak butuh waktu yang lama gitu kalau aku lihat di sini ya. Oke. Aku lihat dia ini orang yang dermawan ya, suka beramal. Terus juga aku lihat di sini dia punya komunitas nih, entah komunitas apa, mungkin ya komunitas amal kah, komunitas keagamaan kah, atau mungkin komunitas-komunitas yang kayak mungkin geng motor kah, atau punya klub mobil kah, ikut dalam klub mobil kah, atau apalah yang kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini kayak dia sedang membutuhkan bantuan secara materi nih ya, atau bisa jadi dia ini lagi membantu materi keluarganya, bisa jadi, atau seseorang di sini ya. Aku lihat di sini kayak dia butuh bantuan atau dia yang membantu, butuh dukungan, atau sekarang lagi mendukung seseorang atau sesuatu. Bisa jadi saat ini memang keadaan dia itu lagi sulit, lagi rumit, tapi sebenarnya di belakang dia ada yang perlu untuk dia perjuangkan, misalkan orang tuanya, keluarganya gitu ya, perlu dia biayai, perlu dia beri bulanan untuk ya untuk biaya bulanan mereka, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ya dia sedang berjuang dengan hidupnya, aku lihat. Jadi dia ini orang yang memang suka berbagi serta suka memberi dan menerima ya, orang yang take and give-nya bagus lah kalau aku lihat di sini ya. Terus juga aku lihat di sini dia orang yang tahu berterima kasih. Oke, kemudian aku melihat di sini apa ya, dia itu dengan kamu gini, dia ini sosok yang sebenarnya apa ya, saling berbelas kasih deh sama kamu ya, saling bisa memberi dan menerima. Atau mungkin love language-nya itu seperti itu, love language-nya adalah take and give yang setara gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa memberi setara seperti apa yang pasangannya berikan, ini orang pasti nggak berani untuk berkomitmen. Nah, jadi kalau aku lihat kemungkinan love language dia adalah take and give yang setara. Terus itu juga aku melihat di sini ada indikasi hubungan kalian akan semakin kuat seiring berjalannya waktu ya. Bahkan akan ada kemakmuran atau keoptimisan untuk kalian, yang mana kalau misalkan saat ini lagi fokus masing-masing pada materi ya, aku lihat di sini keuangan kalian akan step by step mulai membaik. Aku lihat di sini bahkan apa ya, akan ada seseorang atau mungkin kalian berdua akan sama-sama saling mendukung sikap pasangan yang memang saat ini lagi fokus pada hal materi gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini memang dia ini sedang bekerja untuk mencapai tujuan dia yang benar-benar pengen banget dia capai ya. Dan aku melihat di sini kayak ada keinginan sebenarnya dari dia untuk memberikan kamu banyak dukungan, baik secara ekonomi maupun emosional. Nah, kalau misalkan saat ini dia memang belum siap ya secara materi, aku lihat di sini dia belum bisa berani untuk ngajak kamu berkomitmen atau
apa ya, dengan percaya diri datang ke kamu gitu ya. Kalau aku lihat, karena di sini ada Nine of Pentacles, ada hutang yang masih dia tanggung. Apalagi di sini tuh dia ini memang orangnya tuh punya gaya hidup yang hedon ya. Dia ini bisa disebut pemalas nggak sih, kalau misalkan dia ini pengen mendapatkan keuntungan yang banyak tapi nggak mau banyak usaha. Nah kayak gitu ya, sehingga kadang mungkin selama ini dia cari-cari pasangan atau cari-cari selingkuhan. Ini kan orangnya flirt ya, gampang tergoda, itu untuk membiayai kehidupan dia yang hedon itu, atau bahkan membayar hutang dia, seperti itu ya. Jadi aku lihat ya, ada sisi baiknya dia dan ada sisi buruknya dia juga sebenarnya. Terus itu juga aku lihat memang dia sedang menanggung hutang piutangnya, harus membayar itu semua. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak memang punya kehidupan di luar kemampuan dia, ada ketidakstabilan secara materi ya. Apalagi di sini aku lihat juga orangnya boros sih dalam pengeluaran, seperti itu. Kemudian juga aku melihat di sini ya, hubungan kalian mungkin selama ini ada ketidakstabilan dan kurang rasa aman ya di hubungan. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada seseorang, entah ini kamu atau dia, mungkin selalu menuntut pasangannya untuk memberi dan memberi dan memberi gitu loh ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin kamu selama ini terlalu memanjakan dia gitu ya. Bahkan mungkin ya itu tadi, karena dia memang orangnya punya gaya hidup yang hedon, sehingga mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya, suka menumpuk atau apa ya namanya, suka mengkoleksi barang-barang mewah gitu ya. Bahkan sampai ada yang menumpuk hutang gitu ya, akhirnya menuntut apa ya, penuntut ya, tagihannya itu ke kamu ya. Kalau di sini pertanda ada ketidakjujuran memang sih dari dia ya. Dan aku lihat juga ternyata hubungan kamu dengan dia ini juga punya masalah tentang alasan di antara kalian tentang sebuah hubungan ini mau dibawa kemana. Kalau aku lihat alasannya masih bertolak belakang, masih berlawanan. Mungkin kamu pengennya segera ada komitmen, sedangkan dia pengennya untuk senang-senang dulu, ya kan? Aku lihat di sini karena di sini ada playfulness, terus itu juga di sini dia masih fokus dengan materi, ya, dengan gaya hidup dia yang hedon itu, gitu. Jadi aku lihat di sini mungkin bisa jadi perselisihan yang sering terjadi di antara kalian ya, karena ini punya alasan yang masih berbeda atau punya arah tujuan yang masih berbeda. Terus juga aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang gengsian orangnya. Terus itu juga kalau dia disuruh memilih antara kekayaan dengan cinta, dia akan pasti memilih kekayaan, harta benda, seperti itu ya. Dan aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang terlalu sibuk dengan masalah duniawi ya, masalah-masalah materi, karir ya, atau kesenangan-kesenangan duniawi seperti itu. Six of Cups, oke. Six of Cups berarti aku lihat di sini kemungkinan kamu dengan dia memang sudah berpisah ya, sudah berpisah. Tapi walaupun kamu dengan dia saat ini sudah berpisah, aku melihat kayak dia masih sering loh kepikiran kamu, masih sering keinget-inget kamu, masih sering rinduin kamu, bahkan ada keinginan untuk menjalin hubungan kembali lagi dengan kamu. Ingin datang lagi, dikonfirmasi lagi dengan Six of Wands ya. Ketika sekarang kamu dengan dia berpisah, sekarang dia ngeliat kamu itu kok ya lebih menarik, kok ya lebih cantik, kok ya lebih ganteng, seperti itu loh. Aku lihat di sini ya. Terus itu kok ya lebih sukses, kok ya lebih bahagia gitu. Sehingga sekarang dia dalam melihat kamu itu punya minat atau pandangan yang baru gitu loh. Ya, dia memandang kamu sekarang dengan cara yang lebih beda gitu, lebih baru gitu. Dan aku lihat sekarang kok dia kayak lebih mudah untuk menerima kamu. Nah, mungkin karena dulu itu ya kamu effort tapi dianya mah cuek gitu ya. Dianya lebih memilih materi, karir, keuangan ya, atau hal-hal lainnya. Sekarang kok kayak hatinya tuh dengan mudahnya menerima kamu gitu loh. Kayak ada rasa cinta yang selalu tumbuh gitu loh.
Nah, makanya di sini dia kayak sedang mencari inisiatif gimana caranya untuk bisa memberitahu kamu tentang perasaan dia terhadap kamu. Seperti itu ya. Karena kalau aku lihat juga di sini ada LDR ya, ada yang LDR punya jarak yang cukup jauh, ada yang beda kota, beda provinsi, beda pulau, ada bahkan sampai beda negara gitu. Dan kalau misalkan di sini kalian memang berjauhan, ada energi kayak ingin datang secara fisik ke kamu agar kalian bisa lebih dekat, agar kalian lebih bisa intim kayak gitu. Ya aku lihat di sini. Jadi kayak pengen datang lagi ke kamu, atau pengen datang ke arah kamu sekarang kamu di mana. Nah tuh dia pengen datang ke tempat kamu sekarang untuk bisa lebih ngobrol lebih dekat, lebih intim, lebih intens kayak gitu ya. Jadi inilah energi orangnya yang merasa kaget dengan perubahan kamu sekarang gitu ya. Jadi mungkin dulu kamu bucinnya mah kebangetan, sekarang kok kamu ya lebih cantik, lebih ganteng, lebih bahagia tanpa dia, lebih sukses tanpa dia, lebih menikmati hidup tanpa dia nih ya. Six of Wands. Oke, jadi ketika dia ngeliat kamu sekarang lebih beda gitu ya, sudah bertransformasi, dia orang pengen datang lagi gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Jadi nggak usah dibuat pusing. Terus ini ada ciri-ciri tambahannya. Ada angka ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, usia kamu, usia dia, atau huruf-huruf ini, angka-angka ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Ada 8, 19, 9, 28, 16, 23, 17, 24, 7, 11, 18, 10, 3, 30, 4, 14, 31, 15, 29. Terus ini aku juga punya bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Mei, Februari, Oktober, Desember, September, Maret, Januari, November, dan April. Kemudian shio-nya bisa jadi shio-nya kamu atau shio-nya dia, situasikan aja. Shio tikus, shio monyet, shio ular, shio kelinci, shio naga, shio anjing, shio babi, shio kuda, shio kambing. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, situasikan aja ya. Oke, ada I, M, E, D, R, V, H, C, P, S, O, J, U, G, X, N, Y, L, T, F, A, W, ini M, Q, K. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.